Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi, Smart Listeners. Gimana kabar Anda di hari Sabtu pagi ini? Kembali saya, William Darmawan, menjumpai Anda di akhir pekan dalam Smart Community yang menghadirkan komunitas-komunitas dari seluruh Indonesia yang tentunya menginspirasi Anda semua. Kita tahu ya, beberapa waktu belakangan banyak sekali kasus bullying yang sangat memprihatinkan, dan ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti apa mungkin peran kita sebagai masyarakat dan juga bagaimana pandangan dari komunitas yang akan kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini, di mana kami menghadirkan komunitas Ibu Peduli Bullying bersama dengan kedua narasumber yang telah bergabung di Smart Community pada pagi hari ini. Smart Listeners, ada Mbak Septi Ambarwati MPD SI, founder komunitas Ibu Peduli Bullying, dan penggiat parenting dan pendidikan. Halo, selamat pagi Mbak Septi. Selamat pagi Mas William. Gimana kabarnya Mbak Septi? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Semangat terus ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Septi. Kemudian juga ada Mbak Retno Prastioningrum, MPSI, psikolog klinis dan divisi ahli komunitas Ibu Peduli Bullying. Halo, selamat pagi Mbak Retno. Selamat pagi, Mas William. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya Mbak Retno di pagi hari ini. Dan Smart Listeners, sebelum kita lanjutkan diskusi pada pagi hari ini, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang streaming di pagi hari ini. Sekali lagi Anda bisa ke YouTube juga, dan kalau ada tanggapan boleh ya di WhatsApp di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Kalau gitu saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan kedua narasumber dari Mbak Septi ya tentang komunitas Ibu Peduli Bullying. Boleh dijelaskan nggak kepada Smart Listeners? Ini komunitas apa Mbak Septi? Oke, selamat pagi Smart Listeners. Ini perkenalkan saya Septi dari Jogja nih kebetulan dari komunitas Ibu Peduli Bullying. Jadi komunitas Ibu Peduli Bullying ini awalnya itu berdiri tepatnya di tanggal 8 Juli tahun 2018. Jadi sudah hampir 4 tahun, 5 tahun, hampir lagi berjalan itu saat itu yang menginisiasi atau mengawali kami untuk membentuk sebuah wadah untuk ibu-ibu khususnya terkait dengan bullying, karena pada saat itu sebenarnya ini keresahan bersama sih, karena saya beberapa teman-teman yang juga punya anak. Nah, kemudian punya anak, mereka ternyata anaknya punya pengalaman dibully sama teman-temannya di sekolah. Nah, kemudian pada saat itu saya berpikir, kok nggak ada nih wadah untuk diskusi bullying yang khusus ibu-ibu gitu. Makanya kemudian kami lahir dengan masih membawa nama ibu, komunitas ibu yang memang peduli dengan bullying. Tagline kami ini Mas William itu bergerak untuk peduli. Jadi wadah ini, komunitas ini harapannya itu bisa tetap bergerak dengan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan bullying. Awalnya seperti itu. Oke, nah kalau begitu kegiatannya apa aja Mbak Septi? Bisa dijelaskan nggak kepada Smart Listeners? Oke, awalnya dulu memang ini kan komunitas sosial nih Mas William, dan kemudian memang SDM-nya kebetulan adalah pengurusnya ibu-ibu semua yang juga punya kewajiban domestik di rumah, kemudian punya anak dan lain sebagainya. Jadi keterbatasan kami ini sebenarnya tidak menghalangi sih semangat kami untuk terus bergerak. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami sasar memang sesuai dengan visi misi kami, yaitu ingin mengedukasi masyarakat tentang bullying, terutama merubah paradigma bahwa selama ini kan di masyarakat itu masih berkembang bahwa bullying itu sesuatu yang sederhana. Tapi
semakin ke sini, Masya Allah ya, kasusnya semakin banyak, pun beragam, korbannya juga semakin parah, pelakunya apalagi. Nah, begitu. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan kami ya mengedukasi masyarakat dengan menerima kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berkolaborasi, kemudian datang ke forum-forum, kemudian kampanye anti bullying dengan memanfaatkan berbagai media sosial, kemudian juga yang langsung offline, kemudian tidak terbatas di Jogja saja, tetapi memang kami harapkan bisa ke seluruh Indonesia. Baik, semakin seru diskusi kita pada pagi hari ini, Smart Listeners. Untuk Anda, silakan kalau ingin bertanya atau memberikan tanggapan di WhatsApp di 0812 11 12 959, dan kami juga sedang streaming di YouTube, jadi Anda bisa ke YouTube sekarang juga. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community, Smart Listeners, dan pada pagi hari ini kita menghadirkan komunitas Ibu Peduli Bullying. Menarik dan juga memprihatinkan sebetulnya kalau kita melihat situasi yang terjadi terutama di sekolah atau juga di instansi pendidikan terjadi bullying, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, kalau gitu saya ingin menggali dari Mbak Retno pada pagi hari ini. Definisi bullying itu seperti apa sih, Mbak? Apa selalu berkaitan dengan fisik atau bagaimana Mbak Retno memandangnya? Oke, terima kasih Mas William. Selamat pagi Smart FM. Kita perlu ini ya, membatasi dulu apa sih definisi bullying itu. Kadang menganggapnya, oh itu ini aja kenakalan anak biasa aja, itu bukan bullying kayak gitu ya. Di masyarakat tuh banyak yang muncul seperti itu. Tapi kita perlu ketahui dulu ada 3 kata kunci untuk definisi bullying. Yang pertama adalah bertujuan untuk menyakiti atau mengganggu ya. Yang kedua adalah kejadiannya bisa jadi berulang, ada potensial berulang. Nggak cuma sekali ya, tapi ada kecenderungan untuk berulang seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya ketidakseimbangan power atau dominasi antara pelaku dengan korbannya. Biasanya kalau yang pelaku tuh powernya lebih
kuat ya, dia lebih dominan seperti itu. Nah, kita juga perlu membedakan apakah itu kategorinya itu masih kategori bercanda, kategori konflik, atau kategori bullying. Kalau kategori bercanda sama-sama senang ya, dua-dua apa ada A dan B ini sama-sama senang. Nah, kalau yang konflik dua-duanya sama-sama sepaneng nih, sama-sama kenceng ya karena ada konfliknya ini ya. Nah, kalau bullying kecenderungannya adalah yang pelaku ini dominan, lebih kuat, lebih berpower, sementara yang jadi korban itu powerless, nggak punya daya, nggak apa diapa-apain ya udah nggak mampu apa-apa. Nah, itu berarti sudah masuk ke ranah bullying. Nah, tadi sempat ditanyakan juga apakah bullying hanya kekerasan fisik? Oh, tidak. Bullying ada macam-macam ya. Ada bullying fisik. Kalau bullying fisik jelas ya, yang ditendang, dicubit, dipukul dan lain sebagainya. Kemudian ada bullying verbal. Bullying verbal itu bentuknya yang dikata-katai, kemudian yang dihina dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga cyberbullying. Kalau cyberbullying itu lebih arahnya menggunakan kalau dulu email dan lain sebagainya, sekarang lebih seringnya di media sosial gitu. Kalau di media sosial kan satu aja nanti yang nyerang banyak banget. Nah, itu kan potensial berulangnya kan di situ gitu ya. Itu ada bullying sosial yang dia memang dikucilkan gitu, tidak diajak bermain gitu. Baik. Nah, kalau kita membahas tentang dampak dari bullying ini ya, ini kan pasti banyak sekali dampak negatifnya, terutama yang dibully ya. Mbak Reto bisa menjelaskan kepada semua dampak apa sih yang dirasakan oleh anak-anak atau juga putra-putri bahkan di sekolah tersebut seperti apa, Mbak Retno? Nah, baik. Ini sebelum saya menjelaskan dampaknya, yang perlu diketahui ya, bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, Oke. tapi bisa terjadi di mana saja. Bisa di lingkungan rumah, yang pelaku bullyingnya justru orang tuanya sendiri. Itu banyak juga kejadian yang, ya kan Mbak Sati ya, ibunya melakukan bullying sama anaknya kayak gitu. Itu bisa terjadi di dalam lingkup rumah, bisa juga terjadi di dalam lingkup sekolah, bisa juga di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan kerja pun juga bisa sangat mungkin terjadi kasus-kasus bullying. Jadi tidak hanya dialami oleh anak-anak saja, tapi sampai orang dewasa pun sangat mungkin mengalami yang namanya bullying. Cuma akan berbeda dampaknya kalau yang mengalami bullying itu dari masa kanak-kanak ya. Kalau dewasa kan cara untuk mengelola emosinya, pengambilan keputusannya kan juga udah berbeda dengan masa anak-anak yang dia masih dalam tahap perkembangan. Dampaknya apa saja? Nah, itu dampaknya bisa sampai satu, kalau yang dia bullyingnya fisik jelas bisa jadi mengalami luka fisik ya. Tapi juga kalau fisik diobatin cepat ya bisa sembuhnya, tapi dia juga akan meninggalkan dampak psikologis. Si anak ini menjadi semakin tidak percaya diri, semakin menarik diri, bisa juga mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan atau depresi. Bahkan pada kasus-kasus yang parah itu ada keinginan untuk bunuh diri. Dampaknya di prestasi sekolah itu juga sangat ini juga ya, ada pengaruhnya juga, nilai-nilai akademiknya cenderungnya menjadi turun. Kalau itu dampaknya pada pelaku, jika itu kasus-kasus bullying ini dibiarkan begitu saja, nanti bisa berdampak pada dia membiarkan perilakunya bisa berkembang menjadi perilaku kriminal di masa yang akan mendatang. Nah, kalau yang melihat, nah ini kan ada 3 ya yang ini, jadi ada pelaku, ada korban, dan ada bystander. Nah, bystander kalau dia membiarkan kejadian bullying, dia juga mengalami dampaknya. Itu akan menghilangkan, salah satunya adalah menghilangkan fitrah kasih sayangnya. Tapi nggak berani mau ngapa-ngapain, karena mungkin diancam juga kan sama pelakunya. Kamu jangan lapor ya sama guru, kamu jangan lapor ya sama yang lain gitu kan. Jadi dia juga merasa takut juga gitu. Baik. Nah, salah satu mungkin cara yang mungkin saya sempat baca juga, peran keluarga itu sangat penting ya dalam mengatasi bullying ini, salah satunya selain peran instansi pendidikan. Nah, kita membahas soal ibu nih ya. Di sini kan komunitas peduli bullying. Mbak Septi, kenapa di sini ditekankan peran ibu untuk tadi menghindari bullying?
terhadap mungkin anaknya atau juga anggota keluarganya? Silakan Mbak Septi. Ya, yang pertama sih sebenarnya karena ibu tugasnya memang fitrahnya, kodratnya itu memang untuk menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya atau orang yang paling dekat untuk mendidik anak-anaknya. Itu yang pertama. Setiap hari anak-anak itu kan dibawa ya, bahkan dari mulai janin, mengandung, melahirkan itu keterikatan yang luar biasa. Nah, kita itu bukan semata-mata melahirkan saja, tetapi membentuk karakter anak. Nah, pada saat kita mendidik, ternyata pola asuh itu sangat berpengaruh besar ketika anak-anak kemudian menghadapi dunia luar. Salah satunya adalah perilaku atau perlakuan dari orang lain ya. Nah, oleh sebab itu, menurut kami dari komunitas Ibu Peduli Bullying, yang perlu dipegang pertama kali itu adalah untuk mencegah bullying itu ya adalah orang tuanya. Yang paling besar adalah ibunya. Karena tanggung jawab besar di sini. Contoh sederhana saja, Mas. Kalau misalnya ibunya tidak mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, empati, kemudian ucapan-ucapan yang baik dan lain sebagainya, nanti anak itu mau ini di mana. Kemudian tumbuhnya kepercayaan diri dari anak itu pun juga terbentuk di tengah keluarga. Jadi kasus-kasus bullying yang terjadi sekarang ini sebenarnya yang pertama yang menurut saya sebagai seorang ibu gitu ya, sebenarnya adalah pada saat orang tua atau keluarga itu bisa menciptakan sebuah lingkungan yang baik. Ketika anak-anak itu tumbuh di lingkungan keluarga yang komunikasinya baik, kemudian penuh kasih sayang dan lain sebagainya, itu sebagai modal awal untuk ketika mereka keluar. Dan ketika ada perlakuan-perlakuan buruk atau bullying atau perilaku-perilaku yang lain, anak-anak itu dengan ya paling tidak sedikit lebih mudah meregulasi emosinya, kemudian bisa mengeluarkan apa yang menjadi ketidakenakannya. Nah, saya selalu bersama teman-teman selalu menyampaikan bahwa jadilah ibu yang siap mendengarkan gitu ya Mbak Nino, siap mendengarkan, menyiapkan pundak, kemudian dan lain sebagainya. Karena kalau anak-anak di rumah tidak bisa menemukan sosok itu, kemudian dia akan mencari di luar. Iya kalau yang ketemunya itu baik, kalau yang enggak itu akan menjadi semakin tidak baik. Gitu sih, Mas Bima. Baik, nah kalau gitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dirancang oleh komunitas untuk ibu-ibu ini, Mbak Septi? Baik, sebenarnya dulu itu pas awal-awal idealis ya, Mas William. Jadi pengennya kopdar, kemudian ada acara setiap bulan, ada misalnya diskusi yang memang terorganisir gitu ya, tapi kemudian karena SDM-nya juga berkurang, tapi sejauh ini yang kami manfaatkan karena membernya itu dari seluruh Indonesia begitu, jadi kita memanfaatkan media sosial. Kita setiap bulan selalu rutin ada yang namanya kuliah WhatsApp. Jadi menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Tidak hanya membahas tentang parenting saja, misalnya kesehatan, juga yang paling banyak sih sebenarnya isu-isu bullying gitu ya, mengabarkan tentang kabar-kabar tentang kabar terbaru tentang bullying. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga membahas tentang hal-hal lain yang bisa mensupport tentang bagaimana parenting yang baik seperti itu. Itu yang pertama, follow-up. Kemudian yang kedua untuk acara-acara offline gitu, misalnya banyak sekali alhamdulillah sejauh ini masyarakat menyambut baik KIPB dari sejak awal itu. Termasuk misalnya kesempatan untuk hadir di radio, televisi, kemudian sekolah-sekolah, lembaga-lembaga belajar ya. Misalnya diundang untuk menjadi narasumber. Misalnya Mbak Neno dipanggil untuk dimintain ngisi di salah satu sekolah misalnya, seperti itu. Tetapi masih lingkupnya memang terbatas karena kami semuanya pengurusnya ada di Jogja ya, sejauh ini di Jogja. Toh kalau di luar itu biasanya basisnya adalah online, seperti itu. Oke, baik. Dan tentunya juga di dalam WhatsApp group, salah satunya apakah juga dengar cerita-cerita misalnya, oke putra saya melakukan bullying atau menjadi korban bullying, apakah ada case-case seperti itu, Mbak Septi? Ya, sejak awal itu sudah memang kami terbuka karena kami memang tujuannya untuk menjadi wadah, jadi siapapun bisa curhat gitu, Mas Wilan. Dan alhamdulillah, ya ini sedikit bercerita, sudah saya rekap di satu buku, jadi kami menelusuri jejak nyata cerita bullying. Jadi kasus-kasus bullying yang kami pilih memang untuk menjadi pembelajaran.
kadang-kadang memang karena WhatsApp-nya itu juga dikelolanya juga manual gitu ya, namanya ibu-ibu mungkin secara organisasi tidak terlalu berbeda dengan komunitas-komunitas lain yang memang mungkin sudah ada timnya sendiri, kemudian dikelola secara profesional, tapi kami benar-benar yang kekeluargaan gitu ya Mbak Neno ya. Jadi sejauh ini sampai hari ini ada ibu-ibu yang mau curhat di grup. Terus kemudian kadang-kadang kami juga menerima japrian, mungkin karena di grup merasa tidak bisa keluar, minta izin untuk chat pribadi. Kemudian kalau misalnya butuh sekali bimbingan atau pendampingan atau memang kajian secara ilmiah pendekatannya, saya kadang-kadang arahkan ke Mbak Nino, ke Mbak Retno ini sebagai seorang psikolog begitu. Gitu, Baik. sejauh ini berjalannya begitu, Mas William. Baik, semakin menarik diskusi kita pada pagi hari ini, smart listeners. Nanti juga setelah ini kita akan mengetahui ya, kira-kira apa sih penyebab seorang anak itu melakukan bullying? Dan apa karena pengaruh dari lingkungannya atau bagaimana? Nanti kita akan membahasnya, namun setelah jeda komersial berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami, Smart Community. Segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community. Kami sapa Anda yang mendengarkan di Radio Smart FM di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Medan, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian di Palembang, Makassar, Manado, Pekanbaru, serta Anda yang mendengarkan kami di Yogyakarta. Dan masih membahas dan juga masih ngobrol-ngobrol seputar kegiatan komunitas Ibu Peduli Bullying, masih bersama dengan dua narasumber. Ada Mbak Septi Ambarwati, MPDSI, founder komunitas Ibu Peduli Bullying, dan juga penggiat parenting serta pendidikan. Kemudian juga ada Mbak Retno Prastioningrum, MPSI psikolog klinis dan divisi ahli komunitas Ibu Peduli Bullying. Baik, dan kami ajak Anda juga yang tentunya pagi hari ini sempat ke YouTube, bisa menyaksikan streaming di YouTube channel Smart FM. Saya ke Mbak Retno, banyak kasus yang terjadi di instansi pendidikan. Nah, kira-kira kenapa nih Mbak? Apa mungkin karena di instansi pendidikan itu memang rawan terjadi bullying atau pengaruh dari teman-teman? Dan kalau kita membahas soal penyebabnya, kenapa sih seseorang itu
bisa melakukan bullying? Kira-kira bagaimana pandangan? Ya, ini masih Mas William. Ya, baru-baru ini yang baru mencuat di sekolah itu ya, internasional itu ya, yang kasus terbarunya. Bahkan kalau belum lama lagi juga ada kasus, tapi itu lebih ke penganiayaan ya, yang di pondok pesantren di Kediri itu, Nyimak itu kan juga ada seperti itu. Karena awalnya dari kesalahpahaman mungkin, tapi saya kurang tahu yang jelasnya yang seperti itu. Tapi kasus-kasus bullying ini terjadinya kan sudah sejak zaman dulu kala. Nggak cuma akhir-akhir ini aja ya, dan banyak juga kasus-kasusnya itu sebenarnya tidak hanya di sekolah, tapi yang sering mencuat adalah kasus-kasus yang di sekolah gitu ya. Apa sih penyebabnya gitu, kira-kira apa? Nah, dari penelitian itu anak-anak yang pelaku bullying itu pada umumnya adalah anak-anak yang populer, anak-anak yang percaya dirinya full gitu ya. Hmm. Dia pengen menaikkan status sosial, makanya dia melakukan penindasan pada yang dilihat orang-orang yang lemah gitu. Misalnya yang dia sukanya yang kelihatan berbeda gitu. Itu jadi sasaran mereka yang suka melakukan bullying gitu ya. Kemudian anak-anak ini yang pelaku bullying ini juga pada umumnya berasal dari keluarga-keluarga yang memang mendapatkan kekerasan di dalam keluarganya. Kalau dia kan mau membalas ke orang tuanya nggak mampu. Dia melihat sebagai role model penyelesaian dari orang tua tuh ya dengan kekerasan yang dia dapatkan gitu ya. Cara ininya tuh dengan kekerasan. Tapi kalau dia mau membalas ke orang tuanya dia nggak bisa karena dia udah dibully duluan sama orang tuanya. Dia balasnya ke siapa? Cari sasaran baru, teman-temannya yang di sekolah yang kira-kira secara power, oh dia mah siapa dia? Udah jadi korban kan ini sasaran empuk kayak gitu. Itu yang apa? Ya, selain itu dari faktor tadi faktor keluarga, ada juga yang bullyingnya ini dari justru pendidiknya, guru-gurunya. Bahkan kadang tidak jarang dijumpai juga masih ada guru-guru yang melakukan bullying terhadap anak didiknya. Dengan dibanding-bandingkan seperti itu. Kamu tuh harusnya bisa kayak si A tuh loh yang nilainya 90, 80. Padahal si anak ini, misalnya ya, anak ini mengalami yang dia secara kemampuan kognitif nggak mampu, tapi selalu dibandingkan. Bisa dibayangkan bagaimana harga diri dia, bagaimana kepercayaan dirinya semakin tidak mendelep kalau sering dibanding-bandingkan seperti itu. Itu sebagian contoh-contoh penyebabnya sih bisa dari faktor anaknya yang memang kurang percaya diri, kemudian dari lingkungan, bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi tidak faktor tunggal gitu, Mas. Tidak faktor tunggal. Nah, ada nggak sih Ya, kemungkinan seseorang yang mungkin sudah terbiasa melakukan bullying itu disembuhkan gitu istilahnya, Mbak? Atau mungkin ya berubah gitu? Karena kan kita bisa mengetahui banyak kasus itu terjadi pada yang masih muda-muda gitu, di mana jiwanya masih lagi semangat-semangatnya. Itu biasanya solusi apa sih yang ditawarkan ketika ini anak nih sering banget nih melakukan bullying gitu? ya. Kita kalau yang kita menawarkan juga, kita ketika kampanye ke sekolah-sekolah itu yang untuk penanganan kasus bullying itu tidak hanya bisa kasus case by case gitu ya, tapi kita harus bisa bekerja juga dengan sistem di sekolah. Bagaimana sistem penanganan kasus bullying di sekolah tersebut? SOP-nya seperti apa? Kemudian bagaimana sekolah menanamkan kegiatan anti bullying ininya ya. Jadi memang untuk pencegahannya menanamkan empati, menanamkan kasih sayang, untuk saling menghormati satu sama lainnya itu dimasukkan di dalam program-program sekolah. Kalau dalam keluarga tentunya kan juga memasukkan nilai-nilai atau value dalam keluarga yang seperti apa, kebaikan-kebaikan seperti apa itu yang ditanamkan. Jadi memang harus saling bersinergi antara pihak orang tua dan juga pihak sekolah. Apakah kemudian kalau udah terjadi nih, dia udah menjadi pelaku, apakah tetap dibiarkan? Tadi kan dampaknya bisa jadi pelaku kriminal gitu ya. Nah, itu ada beberapa pendekatan, bisa dengan pendekatan sistem reward punishment itu juga, atau dengan sistem rehabilitasi psikososial lainnya juga bisa. Ketika kita tahu sumber masalahnya, dia jadi pelaku bullying itu karena dia juga jadi korban sebenarnya. Korban dari lingkungan
lainnya. Nah, ini yang kita ubah seperti itu. Itu yang perlu didampingi. Saya mendorong di sekolah-sekolah itu juga, ayo yang ditangani nggak cuma korbannya, pelakunya juga perlu didampingi agar nanti ketemu akar masalah itu di sini, biar nanti perilakunya tidak diulang lagi di masa yang akan datang. Benar kalau masa anak-anak kan memang masih masa eksplorasi, tapi kan tidak semuanya pelaku bullying kan, tetap bisa Mhm. menjadi anak-anak yang hebat, yang baik karakternya, ya itu kan tetap masih banyak juga. Iya, berarti sistem di pendidikan atau sekolah tersebut juga harus diperkuat juga ya, Mbak Retno, supaya tidak terjadi Betul. ada kesempatan melakukan bullying di sana ya, Ya, atau kalau dengan ya, punishment yang baik, gitu, atau yang ya, kuat maksud saya, itu juga bisa ya, bikin orang nggak berani gitu melakukan bullying. ya, kan sistemnya misalnya ya, kalau yang ini kan kakak kelas sayang dengan adik itu kan jadi ada menimbulkan rasa kasih sayang. Masa ya sama adiknya mau dikata-katain kayak gitu kan, ini itu meminimalkan, walaupun tidak kemudian jadi nol kasus enggak, tapi itu membantu meminimalkan kasus-kasus Mhm. bullying. Baik. Nah, saya kembali ke Mbak Septi ya tentang mungkin tantangan ya dalam mengelola komunitas ini dan juga mungkin ada nggak cerita-cerita yang mungkin bisa disampaikan kepada smart listeners yang menginspirasi mungkin dari orang tua yang bergabung, dari ibu-ibu yang bergabung, atau mungkin dari anak-anak yang pernah menjadi korban bullying atau pelakunya bisa diceritakan nggak kepada smart listeners Mbak Septi? Oke, sebelumnya izin menambahkan apa yang disampaikan Mbak Neno tadi ya Mas William. Sebenarnya kenapa kami ada gitu, karena memang untuk meminimalisir adanya kejadian-kejadian bullying ini tidak bisa misalnya kejadiannya di sekolah terus di sekolah saja, tetapi semua terlibat. Mhm. Sekolah, orang tua, kemudian warga masyarakat. Itulah pentingnya kenapa, karena sekali lagi bullying ini seperti lingkaran setan. Lingkaran Hmm. setan di mana ketika di-cut satunya masih ada muncul lainnya. Jadi terus aja. Dan yang paling memungkinkan untuk bisa kita lakukan adalah satu itu meminimalisir, kemudian mencegah. Kalau sudah sampai tahap mereka kejadian di sekolah itu baru ada acara yang namanya ditangani. Karena sebuah lingkungan tercipta lingkungan yang baik, kemudian anak-anaknya punya empati yang tinggi, saling toleransi, nggak saling menyakiti, itu tidak serta merta terjadi. Betul, pemerintah bahkan kemarin ada regulasi nomor 46 ya tahun 2023 itu tentang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan termasuk bullying di dalamnya. Nah, itu harapannya itu guru, kemudian orang-orang yang ada di sekolah, keluarga dan lain sebagainya tuh paham itu bullying itu apa sebenarnya. Inti masalahnya itu, kalau misalnya gurunya belum paham betul itu bullying bahayanya seperti apa, ya yang terjadi selama ini di komunitas itu ketika ada kasus-kasus yang masuk ke kami, Mhm. ada orang tua yang aware, ada orang tua yang peduli, terus kemudian udah lapor ke sekolahan nih, sekolahannya Cuek. kita ngobrol Ya, podcastnya ditutup aja ya, kita ngobrol aja ya, saling tahu aja gitu. Itu misalnya ke wali kelas, ya wali kelasnya getol nih, ya ayo kita selesaikan. Tapi nanti kalau sudah ke tahap kelembagaan itu biasanya mandek di situ. Nah, Hmm. ini ada satu kisah inspiratif yang pernah kami temui. Ada salah satu sekolah di Jogja, itu sekolah yang memang sudah menerapkan kurikulum anti bullying, di mana ada kejadian nih, anaknya itu saling berkonflik dan yang satu pelaku, yang satu korban. Nah, kemudian karena di situ sudah diterapkan memang kurikulum anti bullying itu, ibu-ibunya sering diajak untuk diskusi atau dibuka wawasannya tentang bullying. Akhirnya mereka, dua orang ini, bersepakat untuk menyelesaikan kasus yang menimpa anaknya. Mereka membiarkan anaknya untuk tetap sekolah seperti biasa, meskipun setiap hari berkonflik, mau aku dibully sama si A gitu. Tapi ibunya di luar tidak. Ibunya keduanya itu sering ngopi bareng, duduk di kafe, Berteman ya. ngobrolin gimana caranya biar kita bisa menyelesaikan kedua anak ini biar akur lagi, nggak saling membuli. Akhirnya seiring dengan waktu berhasil. Kedua anak yang sering berkonflik, yang satu menjadi korban, yang satu jadi pelaku bullying, akhirnya bersahabat. Itu satu kisah pertama. Kemudian
kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, Mas William. Jadi selama ini kasus-kasus bullying yang terjadi di masyarakat, orang-orang yang sudah melapor tetapi kemudian tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan solusi dan lain sebagainya, itu sebenarnya karena masing-masing itu punya ego. Kalau yang berkonflik itu siswa dengan siswa, siswa korbannya lapor ke orang tuanya nggak terima, lapor lagi, akhirnya yang konfliknya tadinya A sama B, akhirnya orang tuanya A sama B, belum membawa pengacara, belum membawa yang lain sebagainya begitu. Seperti itu selama ini, Mas William, dan itu salah satu kisah yang sangat menginspirasi kami. Mbak Septi, nah kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi, kira-kira kenapa sih mungkin sekolah atau juga masyarakat masih menganggap enteng masalah bullying ini ya? Mungkin kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini, ada seorang putra selebritis atau juga sekolah internasional itu sangat diperhatikan karena memang terblow up di publik gitu ya. Sementara yang tidak terblow up di publik itu mungkin banyak banget gitu. Nah, kira-kira kenapa sih masyarakat masih ada anggapan bahwa oke itu biasalah anak-anak gitu? Satu yang dari tadi belum dibahas Mbak Neno nih, mungkin nanti juga bisa diperjelas lagi. Faktor yang banyak kita lupa itu adalah barang kecil nih, gadget nih. Mohon maaf ini jilbabnya agak rusak. Jadi pengaruh dari tontonan yang tanpa filter ini luar biasa. Coba Mas William perhatikan anak-anak sekarang every time, every day, bahkan sekolah bawaannya apa sahabatnya? HP. Padahal di HP ini banyak sekali, apapun bisa terakses. Kalau kita orang tua sudah memprotek anaknya, tetapi anaknya jauh lebih pintar biasanya. Dan apalagi tontonan-tontonan, terus tayangan-tayangan di internet itu tanpa filter, kita nggak bisa bagaimana caranya itu sulit, meskipun sudah ada cara-cara khusus, tapi tetap aja banyak yang kecolongan. Dan ini menurut saya itu sebagai ibu sangat berpengaruh besar terhadap perilaku anak-anak sekarang ya Mbak Nino, yang mungkin Mbak Nino secara psikologis bisa mengkaji atau menyampaikan penilaiannya tentang hal ini seperti itu. Silakan Mbak Retno. Kalau ini ditambahkan, ini kaitannya juga dengan media sosial yang gampang banget untuk diakses ya sekarang atau juga tontonan. Betul. Nah, yang ini adalah karena kita tuh sekarang tuh juga ada yang namanya krisis adab gitu ya. Kita juga bisa melihat dari lingkungan sendiri, lingkungan kita. Apakah orang-orang itu gampang sekali mengata-ngatai orang? Anak-anak itu kan ini ya, pemodal ulung, dia meniru dari lingkungannya seperti itu. Nah, kalau lingkungannya juga orang yang kurang menghargai, mudah sekali berkata-kata kasar, mudah sekali main dengan kekerasan karena kurangnya adab, ini juga akan ditiru oleh anak-anak. Itu yang menyebabkan mereka menjadi pelaku bullying. Bolehkah terus kita bisa melihat juga kalau kita mengamati di media sosial gitu, bagaimana orang mengata-ngatai orang seenaknya sendiri. Ya, itu kan banyak sekali kasus-kasusnya kayak gitu, tanpa peduli siapa dia gitu ya. Itu banyak sekali melontarkan kata-kata yang kasar kayak gitu. Itu banyak. Kalau itu kan karena kalau media sosial ada faktor anonimitas, tidak bertatap muka dengan secara langsung gitu. Tapi kalau yang pada kasus anak-anak kan dia filternya mungkin juga belum sempurna, yang terutama untuk anak-anak yang masih level bawah ya, yang masih SD usia bawah. Itu kan juga dia peniru ulung. Nah, kalau yang udah agak gede, dia kan pengen menunjukkan eksistensinya. Menunjukkan aku tuh anaknya siapa sih gitu. Ada kayaknya kasus-kasus kayak gitu. Yang dulu yang pas anime itu juga kasusnya Mario Dendi itu ya, yang dia anaknya inilah gitu orang punya lah gitu ya. Terus kasusnya yang kemarin tuh ini ada anaknya artis juga yang terlibat seperti itu. Nah, itu kan pengen menunjukkan eksistensinya yang. Nah, kalau yang orang-orang besar itu kan langsung disorot gitu ya. Tapi kalau yang orang-orang kecil jarang yang disorot gitu ya. Karena ya kasus-kasusnya dianggap kayak, itu kan kenakalan biasa aja. Nah, masyarakat sendiri belum, banyak juga yang belum bisa membedakan bahwa ini kasusnya itu udah berat loh kasusnya. Bukan sekedar kenakalan anak biasa, bukan sekedar ya nanti terus baikan sendiri gitu kan juga enggak gitu. Nah, itu yang kita lebih banyak edukasi ke situ biar kita sama-sama masyarakat kita itu awam biar aware gitu ya dengan kasus bullying ini bisa
dibiarkan begitu saja karena dampaknya jelas nyata, bisa fisik, bisa psikologis, bisa sosial, dan yang paling berbahaya kalau sampai ada ide bunuh diri sampai melakukannya gitu. Karena ada beberapa kasus bullying yang kemudian dia memang mengakhiri dengan bunuh diri itu. Baik ya. Dan sangat memprihatinkan kalau kita melihat kasus-kasus yang di masyarakat yang mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat, bahkan juga ada mungkin sekolah gitu yang nggak oke kenakalan anak-anak biasa, padahal tadi dampaknya itu sangat besar terhadap korban yang terkena bullying ya. Bahkan tadi ada disebutkan bisa menyebabkan seorang tuh memutuskan untuk bunuh diri, bahkan bukan hanya itu, luka fisik juga mungkin bisa dirasakan ya oleh korban. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Kira-kira kalau Anda ingin bergabung di komunitas ini, bagaimana caranya? Namun kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, dan kita masih bersama dengan komunitas Ibu Peduli Bullying. Dan tidak terasa ya, sudah masuk di sesi terakhir menemani Anda di Sabtu pagi ini, Smart Listeners. Kalau gitu saya mau minta pendapatnya Mbak Septi ya, tentang sikap bijak orang tua yang perlu dilakukan ya, yang mungkin kaitannya juga dengan bullying. Kira-kira seperti apa Mbak Septi? Oke, mungkin yang perlu digarisbawahi ini ibu-ibu yang ada di rumah, khususnya orang tua gitu ya. Sekarang kan mudah sekali kita mendapatkan berita. Kalau dulu berita basisnya televisi-televisi yang mainstream ya. Sekarang medsos itu jauh lebih cepat, seperti kecepatan cahaya kilat sekali. Terblow up ya, orang yang menonjol dalam arti dia mungkin anaknya artis, kemudian pejabat dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya berita-berita yang beredar kan kebanyakan memang ada bumbu-bumbunya, yang tadinya memang beritanya sebenarnya hanya A bisa sampai Z di masyarakat gitu. Nah, kita sebagai seorang ibu atau orang tua itu perlu bijak memahami berita-berita yang beredar, khususnya tentang bullying. Iya, kita ikut tergerak, kita ikut berempati, tetapi jangan sampai kita malah justru menjadi pembuli baru gitu ya, Mbak Neno ya, meskipun tidak secara langsung, tetapi ini berefek sekali terhadap
penyelesaian kasus. Ia mengawal, tetapi jangan sampai kita juga tidak melihat sudut pandang yang lain. Contoh kasus yang mungkin banyak terjadi dulu ya, ada yang viral sekali, ikut rame juga, tapi ternyata ceritanya berbeda versi dari apa yang sudah memang ditelusur. Kemudian yang terakhir banget ini yang kemarin viral sekali, banyak juga berita-berita kesaksian-kesaksian yang kita juga karena tidak berinteraksi langsung kita nggak ngerti sebenarnya yang terjadi apa, tetapi yang menjadi garis bawah ternyata ada plot twist-nya. Si korban ini ternyata juga pernah melakukan sesuatu yang tidak mengenakan teman-temannya. Jadi makanya tadi ada lingkarannya sendiri ya Mbak Neno, nggak selesai-selesai. Ternyata pelaku itu bisa jadi korban di tempat lain, terusnya seperti itu. Itu mungkin jadi kita menjadi ibu zaman now itu jauh lebih sulit tantangannya. Kita bukan hanya menghadapi lingkungan yang real, nyata, tetapi kita menghadapi lingkungan yang ada di dunia maya. Gimana caranya kita tetap smart, kita bisa tetap bijak, kita tetap adil, dan jangan sampai kita melepas hati itu kadang-kadang juga berbicaranya benar, tetap pakai hati, nggak cuman emosi gitu. Itu dari saya. Baik. Tambahan dikit ya, saya Masih- nambahkan dikit ya. Ya, kaitannya dengan yang viral gitu ya. Kadang kan malah justru kan yang jadi pembulinya. Kita maunya membela korbannya, tapi kita yang terus kelepasan, kita ikutan mengata-ngatai, ikut ini. Nah, kita justru jadi pelakunya kan. Nah, itu jangan sampai kita menjadi pelaku bullying yang baru gitu ya terhadap pelaku bullying pada yang kasusnya itu gitu. Oke. Nah, kalau gitu Mbak Retno, apa yang perlu dilakukan orang tua gitu ya, dimulai dari rumah, yang dilakukan oleh ibu atau juga bapak gitu ya di rumah supaya anak-anak ini di luar itu jangan menjadi pelaku bullying. Apakah kita melakukan ketegasan di rumah gitu atau mungkin seperti apa solusi yang ditawarkan yang mungkin bisa diterapkan oleh orang tua saat ini? Mengingat memang kita kadang-kadang di rumah itu bisa memantau, tapi ketika udah di sekolah atau juga di luar ya itu tidak bisa 100% terpantau. Apa yang disarankan oleh Mbak Retno? Oke, baik. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah ketika kita diamanahi seorang anak, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang ayah, adalah menyayangi anak itu sebagaimana anak itu diberikan amanah pada kita. Dengan kasih sayang yang cukup, kita ada terbukaan dengan anak-anak, kita bisa saling menyayangi, maka dia akan tumbuh fitrah kasih sayangnya. Dengan fitrah kasih sayangnya itu, dia juga akan mudah untuk menyayangi orang lain, maka dia tidak menjadi pelaku bullying. Selain itu, kita juga menjadi sebaiknya menjadi role model untuk anak-anak kita, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu juga akan ditiru oleh anak-anak kita. Itu yang dua hal yang paling penting dilakukan orang tua untuk bisa mencegah kasus bullying. Nanti bisa diikuti yang lainnya dengan penanaman nilai-nilai kebaikan tentang adab, bagaimana adab berteman, bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana adab dengan yang lainnya. Itu juga akan mengikuti seiring dengan perkembangan usia anak-anak. Harapannya kita menguatkan dari dalam rumah untuk mencegah kasus-kasus bullying di luar sana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dari bullying. Baik. Nah, sebelum saya menggali lagi dari Mbak Septi, kalau misalnya ada anak-anak yang menjadi korban bullying, apa yang harus dilakukan, Mbak Retno? Apakah harus melapor atau bagaimana? Ya, kalau memang dia ini bagus melapor, kan kasus bullying. Kalau dia nggak berani speak up, gimana kita bisa tahu ada kasus bullying? Tapi kalau kita sebagai orang tua, mestinya juga peka dengan perubahan perilaku dari anak-anak yang mengalami bullying. Ada yang ininya, contohnya adalah, nak, aku perhatikan kok akhir-akhir ini kalau mau berangkat sekolah, mesti ini ya, dia ada gerakan-gerakan tertentu yang takut. Kalau ibunya peka, itu mestinya paham, oh ada perubahan perilaku pada anaknya, ada apa? Nah, itu kita gali. Dan yuk nak cerita, ada apa sih gitu. Nanti kita sama-sama cari jalan keluarnya bersama.
Jadi kalau orang tuanya peka, itu bisa mengenali, oh ada anak-anak yang ini sedang mengalami bullying. Ada yang sampai menolak pergi sekolah, gitu. Setelah dikali, oh ternyata mengalami bullying. Ibunya nggak bisa nih nanganin sendiri gitu kan, ya perlu melapor pada pihak sekolah misalnya. Atau juga mungkin konsultasi dengan tenaga profesional, bisa psikiater, bisa psikolog, ataupun kalau luka fisik ya ini pergi ke dokter seperti itu. Jadi memang perlu berani untuk speak up untuk anak-anak yang mengalami bullying ini. Mbak Septi, harapannya ke depan kaitannya juga dengan banyaknya kasus bullying ya yang terjadi ya, dan juga pesan-pesan kepada orang tua bagaimana Mbak? Oke, harapannya ya nanti ibu-ibu, para orang tua yang ada di seluruh Indonesia, masyarakat pada umumnya, kita bergerak bersama. Semua berangkat dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, kita menyadari bahwa amanah tanggung jawab mendidik itu ada di kita gitu. Bagaimana melahirkan generasi-generasi yang memang tidak menjadi pembuli atau generasi-generasi yang kuat terhadap terpaan termasuk bullying. Nah, di komunitas Ibu Peduli Bullying ini saya sedikit bercerita, boleh ya Mbak Nena ya, terkait dengan rencana baru ekspedisi anti bullyingnya bersama kalau sasaran kami itu awalnya ibu-ibu, sekarang di tahun ini harapannya terwujud, nanti kita mengajak agen-agen dari sekolah-sekolah, dari siswa-siswa mahasiswa yang memang peduli dengan bullying untuk menyuarakan anti bullying. Nah, ini salah satunya di komunitas itu nanti juga ada satu wadah yang bisa diakses melalui online untuk bisa speak up. Tadi Mbak Neno menyebutkan banyak sekali anak-anak yang kemudian sampai depresi, sampai mentalnya terganggu itu karena tidak bisa rilis, dia tertekan, dia marah, dia dibully gitu. Nah, dengan harapan kalau tidak berhadapan dengan orang langsung, misalnya terbiasa menulis, bisa diceritakan di situ, paling tidak ada penawar lah untuk itu. Kemudian ibu-ibu dimanapun berada, kalau misalnya ingin join belajar bersama kami, silahkan bisa follow Instagramnya kami di komunitas Ibu Peduli Bullying. Dan misalnya nih ibu-ibu punya anak-anak yang masih mahasiswa, anak-anak yang masih sekolah, bisa juga nanti di bullying corner. Nah, di situ wadah untuk anak-anak yang masih usia muda, belum menikah atau belum menjadi orang tua. Dan kemudian kegiatan-kegiatan kami semuanya insya Allah bisa terakses melalui online ya. Jadi kalau misalnya butuh diskusi dan lain sebagainya, atau misalnya kepanggil dengan ketemu dengan Mbak Neno secara personal untuk pendampingan secara profesional, itu nanti bisa langsung japri ke Mbak Neno sendiri gitu. Tetapi kami mengarahkan ada beberapa juga lembaga-lembaga yang bisa menawarkan pendampingan. Itu khusus yang di Jogja. Kalau di luar Jogja mungkin lebih banyak basis lewat online. Gitu Mas Willy. Baik, dan untuk bergabung atau juga ingin mengetahui kegiatan lebih lanjut, Anda bisa follow Instagramnya juga ya, terlebih dahulu di komunitas Ibu Peduli Bullying ya. Di situ semua kegiatan atau rencana kegiatan akan dipublikasikan ya Mbak Septi ya, termasuk juga cara bergabung di komunitas. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih banyak Mbak Septi, Mbak Retno, terima kasih banyak ilmunya. Dan Smart Listeners, untuk Anda yang terlewatkan perbincangan di pagi hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan Smart Community. Akhirnya, saya William Darmawan mengucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.